Shalom saudara, bersyukur kita kembali masih bisa beribadah pada hari ini. Dan hari ini juga kita merayakan Paskah. Maka dari itu mari kita datang ke hadirat-Nya dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dan mari kita renungkan kebaikan Dia. Sungguh terlalu besar kebaikannya untuk kita. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Mari kita nyanyikan dari awal. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Dan kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku.
falling in love with Jesus. Falling in love with Jesus was the best thing I've ever done. In His arms I feel protected. In His arms, never disconnected. In His arms I feel protected. There's no place I'd rather be. Falling in love with Jesus. Falling in love with Jesus. Falling in love with Jesus was the best thing I've ever done. In His arms I feel protected. In His arms, never disconnected. In His arms I feel protected. There's no place I'd rather be. There's no place I'd rather. There's no place I'd rather. There's no place I'd rather be. Shalom, selamat pagi, selamat Paskah ya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kalau kami boleh dalam keadaan sehat, semua semata hanya karena kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, kalau kami boleh memperingati akan kebangkitan-Mu, kami boleh ada pada pagi hari ini karena Engkau yang sudah berkorban bagi setiap kami dan Engkau sudah bangkit mengalahkan maut. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang sederhana ini sehingga Roh-Mu yang kudus yang akan mengurapi hamba-Mu. Apa yang menjadi pesan-Mu boleh disampaikan bagi jemaat GPPI Sejahtera maupun buat pendengar dimanapun berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau membuka hati kami bagi setiap kebenaran-Mu. Amin. Kita bersyukur kalau pagi hari ini kita bisa memperingati kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Allah kita yang sudah bangkit dari kematian. Itu menandakan bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang bisa kita andalkan. Dan pengharapan kita tidak sia-sia. Karena Dia sudah bangkit mengalahkan maut. Kita punya pengharapan juga, satu saat ketika kita meninggal, kita ada di dalam Dia. Firman Tuhan di dalam surat Efesus pasal 1 ayat 4 ya saya bacakan. Sebab di dalam Dia, di dalam Kristus, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ini jelas ya, sebelum dunia dijadikan. Boro-boro kita
sudah lahir. Sebelum dunia dijadikan, Allah itu telah memilih kita. Saya dan saudara, kalau ada saat ini, ada di dalam Tuhan, itu merupakan kemurahan Tuhan. Bukan karena kita hebat atau karena kita punya potensi, tetapi itu sungguh merupakan kemurahan Tuhan semata. Kalau dibilang bisa merupakan misteri ilahi. Di Yohanes pasal 15 ayat 16 itu jelas Yesus mengatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Kalau yang disebut kemurahan Tuhan itu bisa secara umum juga, yaitu kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan dinyatakan buat orang yang mengenal Tuhan ataupun orang yang tidak mengenal Tuhan juga merasakan kebaikan Tuhan. Bisa merasakan hujan, bisa merasakan panasnya matahari, merasakan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupannya. Tetapi bagi kita, anak-anaknya, ada berkat kemurahan yang khusus, yaitu kasih karunia Tuhan. Kalau di kitab Ratapan pasal 3 ayat 22 dan 23 itu jelas dikatakan bahwa rahmat Tuhan itu selalu baru setiap pagi. Nah, ini yang disebut rahmat Tuhan itu hanya bagi orang-orang pilihannya. Ya, kalau dikatakan orang yang menjadi anak Tuhan itu orang yang menerima Yesus menjadi anak-anak Allah. Ini menerima Yesus ini bukan sekadar mengaku dengan mulut, percaya dengan hati, tetapi sungguh-sungguh mempercayakan hidupnya kepada Yesus. Jadi bukan sekadar lip service ya, tetapi merupakan komitmen kita. Betapa kalau digambarkan orang yang menyadari akan betapa baiknya Tuhan itu, seperti digambarkan di perumpamaan Yesus ya di Injil Matius pasal 18, perumpamaan tentang pengampunan dari ayat 21 ya, perikop perumpamaan tentang pengampunan. Cuma saya bacakan di ayat ini aja, ayat 24 ya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Nah, ini digambarkan ada seorang yang berhutang 10.000 talenta. 10.000 talenta itu nilainya besar sekali. Kalau kita lihat di kamus Alkitab, 1 talenta itu nilainya 6.000 dinar. 6.000 dinar. Bayangkan, 1 dinar itu upah harian seorang pekerja. Kalau hitungan setahun kan ada 365 hari. Hari Sabat nggak termasuk. Anggap aja gampangnya 1 tahun itu 300 hari kerja. Berarti upah kerja setahun hanya 300 dinar. Ini orang utangnya 10.000 talenta, artinya 10.000 kali 6.000 dinar. 6.000 dinar aja udah besar ya. Itu udah berarti 6.000 dinar bagi 300. Itu udah 20 tahun
upah 20 tahun seorang pekerja. Ini berarti 20 kali 10.000, 200.000 ya. 200.000 tahun, mana mungkin orang ini bisa melunaskan hutangnya. Mau kerja berapa tahun, umur manusia paling 70 dikatakan. Itu juga kalau nggak dipotong dengan pengeluaran ya. Nah ini yang kita baca di sini ya, si hamba yang berhutang 10.000 talenta ini sebenarnya kalau kita renungkan ya, baca dengan teliti ini kurang rendah hati. Kalau dibaca maka sujudlah di ayat 26. Hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Mana mungkin dia bisa melunaskan, tapi dia terlalu berani dengan berjanji, sabar dulu akan kulunaskan. Padahal kan mana mungkin dia bisa melunaskan, itu 200.000 tahun. Tapi karena raja ini murah hati ya, lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Nah, ini hamba yang tadi utang 10.000 talenta sudah dilunaskan, sudah diampuni oleh raja. Tetapi baru saja dia dibebaskan ketika bertemu dengan seorang yang berutang 100 dinar kepadanya. Dia tidak ada belas kasihan sama sekali. Malah dia menjebloskan orang itu ke dalam penjara. Nah ini sangat ironi ya. Padahal orang itu sudah menerima pengampunan dari raja. Utang yang begitu besar, 10.000 talenta. Temannya ini utang cuma 100 dinar. 100 dinar itu upah pekerja paling juga sekitar 3 bulan ya, atau 4 bulan. Jadi kalau kita renungkan sebenarnya dari perikop ini, orang yang rendah hati itu akan menerima kemurahan Tuhan itu lebih besar. Dengan kerendahan hati itu semakin dia merasakan kemurahan Tuhan, maka dia akan mengalami kemurahan Tuhan itu, dan kemurahan Tuhan itu akan membuat hidupnya menjadi orang yang penuh belas kasihan, bisa mengampuni orang yang bersalah. Nah, ini renungan kita pada pagi hari ini, bahwa kemurahan Tuhan itu harus dialami oleh setiap kita, dan kita perlu mengingat akan segala kebaikan Tuhan. Contoh lainnya, kita di perikop Injil Lukas pasal 19 itu menceritakan tentang Zakius. Zakius ini orang yang berdosa, dikatakan orang yang menurut orang Yahudi ini orang yang terhina karena dia mengkhianati bangsanya. Dia menjadi kaki tangan bangsa Romawi untuk menarik pajak. Dan dia kepala pajak, kepala pemungut cukai. Tetapi saat dia mendengar nama Yesus dan Yesus akan ke kota Yerikho, maka dia dengan begitu antusias, dia ingin sekali bertemu dengan Yesus. Sampai orang itu kan dikatakan pendek, tetapi dia berusaha sampai akhirnya dia memanjat pohon. Nah, Yesus akhirnya melihat kepada Zakius
dan memanggil dia. Betapa Zakius ini mendapat kemurahan Tuhan. Dia merindukan. Jadi untuk mengalami kemurahan Tuhan juga dibutuhkan suatu kerinduan hati yang haus akan Tuhan, seperti digambarkan oleh Zakius. Ini Zakius merupakan ciri orang yang mengalami kemurahan Tuhan. Apa yang dialami oleh Zakius ketika dia menerima Yesus di rumahnya, dan betapa dia merasakan sukacita yang luar biasa karena dia mengalami yang namanya kemurahan Tuhan. Dia yang orang yang berdosa, merasakan dia orang yang dosanya sangat besar, tetapi Yesus mau mampir di rumah orang berdosa. Itu suatu hal yang tidak masuk akal bagi Zakius. Tetapi itulah yang dialami oleh Zakius. Sehingga apa respon dari Zakius? Orang yang pernah dirugikan oleh aku akan mengganti 4 kali lipat. Luar biasa. Jadi orang yang mengalami kemurahan Tuhan tidak akan menjadi orang yang pelit. Itu ciri-cirinya orang yang mengalami kemurahan Tuhan. Tetapi betapa dia merasakan kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Malah dia setengah dari kekayaanku akan kubagikan bagi orang-orang miskin. Nah, ini ciri-ciri orang yang sudah mengalami kemurahan Tuhan. Menyadari betapa besarnya kemurahan Tuhan buat hidupnya. Jadi ini contoh yang baik sekali ini yang dialami oleh Zakius. Jadi kadang-kadang orang kalau belum babak belur, belum bertemu Tuhan. Tetapi ini Zakius luar biasa. Ketika dia masih di dalam kelimpahan, dia bisa hatinya itu terbuka untuk Yesus. Nah, ini yang disebut misteri ilahi. Kalau kita katakan orang yang menerima kemurahan Tuhan, orang yang merespon panggilan Tuhan, itu orang yang dipilih oleh Tuhan. Di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 3, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Jadi orang yang merasa bahwa dia tidak ada apa-apanya, bahwa betapa Tuhan itu baik, betapa Tuhan itu mau memilih dia, menerima dia apa adanya, itu merupakan orang yang merasakan namanya memperoleh kerajaan surga. Kerajaan surga itu bicara soal kebenaran, sukacita, dan damai sejahtera. Bukan yang orientasinya hanya berkat-berkat jasmani ya. Kalau apa yang disaksikan hanya berkat-berkat jasmani itu belum jadi jaminan itu. Tadi dikatakan perlu kerendahan hati, perlu juga rasa lapar dan haus itu akan Yesus untuk menerima kemurahan Tuhan. Kerendahan hati untuk menyadari bahwa tanpa Tuhan, tanpa mengandalkan Tuhan, tanpa keterhubungan dengan Tuhan setiap hari melalui berdoa dan merenungkan firman-Nya setiap hari, kita merasakan betapa kita membutuhkan bimbingan Tuhan, tuntunan Tuhan setiap hari. Sehingga damai sejahteranya yang melampaui segala akal itu akan memenuhi hati kita. Kemurahan Tuhan itu memenuhi hati kita. Sehingga kita punya kekuatan, dapat kasih karunia Tuhan, dapat rahmat Tuhan untuk menjadi orang yang murah hati. Orang yang menjadi anak-anak kerajaan. Yang karena kita mewarisi kerajaan Allah. Orang yang merasakan kemurahan Tuhan itu orang yang memiliki kerajaan Allah. Yang setiap hari yang selalu baru.
Dikatakan tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan-Mu. Tuhan yang penuh kemurahan kepada mereka yang menantikan Dia di dalam kerendahan hati dan rasa haus dan lapar akan Dia. Di dalam Mazmur pasal 31 ayat 20 dikatakan, alangkah limpahnya kebaikan-Mu yang telah Kau simpan bagi orang yang takut akan Engkau, yang telah Kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu. Nah, ini orang yang mengalami kemurahan Tuhan juga dikatakan bagi orang yang takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan itu orang yang menghormati Tuhan, orang yang melakukan kehendak Tuhan. Yang di Amsal dikatakan orang yang menjauhi kejahatan. Di ayat 25-nya dikatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Jadi ini kadang di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang pilihannya, tidak luput kita dari kesulitan, pergumulan hidup ya. Seperti saat-saat sekarang ini, saat-saat pandemi ini, benar-benar semua orang juga kena dampaknya. Ya, termasuk hamba Tuhan juga ya. Tidak ada yang tidak terdampak. Tetapi kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Hanya yang perlu kita lakukan, kita menguatkan kepercayaan kita. Hati kita boleh semakin kuat di dalam Dia. Hanya itu yang kita bisa kekuatan kita ketika kita mendekat kepada Tuhan. Ketika kita merenungkan firman-Nya, kita akan mendapatkan kekuatan baru. Kalau di Yesaya itu jelas ya. Di Yesaya itu dikatakan orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan itu seperti burung Raja Wali. Dia akan memperoleh kekuatan baru. Berjalan tidak lelah, berlari tidak penat. Nah ini jadi orang yang benar-benar bertekun di dalam Tuhan. Jadi kita merasakan kemurahan Tuhan. Kalau kita merenungkan Dia, betapa Dia kemurahannya itu luar biasa atas hidup kita. Ada pujian yang mengatakan, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Nah, itu kemurahan Tuhan lebih dari hidup. Padahal di Matius pasal 6 dikatakan segala apa yang kamu perlukan, yaitu apa yang kamu makan, apa yang kamu pakai, itu semua lebih kecil daripada hidupmu. Hidup itu lebih berharga dari setiap materi, dari setiap kebutuhan kita. Apalagi ini kemurahan Tuhan. Kemurahan itu lebih dari hidup. Makanya kita perlu mengingat itu janji Tuhan. Jadi kita menjadi kuat hati kita. Di Amsal itu, di Amsal 18 ya. Orang yang kuat itu yang bisa melalui setiap kesulitan hidupnya. Jadi dengan kekuatan dari Tuhan itu kita punya kekuatan untuk menghadapi setiap persoalan kita. Di Amsal 24 ayat 10, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Jadi kita perlu kekuatan dari Tuhan. Ya, jadi jangan sampai kita kehilangan pengharapan kita sehingga tawar hati. Maka kita menjadi lemah. Jadi tidak bisa menghadapi persoalan. Akhirnya menjadi orang yang
frustasi ya. Frustasi menghadapi kehidupan. Di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 16, ini Rasul Paulus mengatakan, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Tubuh jasmani kita, ya kita wajarlah. Semakin kita berumur, semakin banyak masalah. Karena ini jelas firman Tuhan, semakin merosot. Tubuh jasmani boleh semakin merosot, semakin melemah. Tetapi yang paling penting, manusia batiniah kita perlu dibaharui dari kesehari. Itu melalui ketika kita merenungkan firman-Nya, betapa Dia kemurahannya itu luar biasa atas hidup kita, sehingga kita mempunyai mengalami yang namanya rahmat Tuhan setiap hari yang selalu baru. Nah, itu yang menjadi kekuatan kita menghadapi kehidupan. Hari ini biarlah itu menjadi perenungan setiap kita, bahwa kita perlu bersyukur akan segala kebaikan Tuhan, akan segala belas kasihannya yang Tuhan limpahkan, kemurahannya itu yang lebih dari setiap hidup kita. Jadi kemurahan Tuhan itu selalu cukup bagi setiap hidup kita. Apapun persoalan kita, seberapa besar pergumulan kita, Dia Allah yang lebih dari hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kalau firman-Mu Tuhan boleh menguatkan kami, bahwa kami boleh selalu bersandar dan berharap kepada Engkau, karena kemurahan-Mu itu yang lebih dari setiap hidup kami. Biarlah kami boleh menguatkan hati kami boleh semakin teguh di dalam Engkau, karena kami menyadari betapa Engkau Allah yang baik, Allah yang telah memilih kami, Allah yang penuh dengan belas kasihan dan selalu memberikan rahmat-Nya setiap pagi selalu baru bagi setiap hidup kami. Biarlah Tuhan firman-Mu ini boleh menjadi tuntunan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa padamu. Amin. Saudara, hari ini adalah hari yang sangat istimewa untuk kita semua. Amin. Hari ini kembali kita dapat mengingat dan merayakan kebaikan Tuhan. Dia yang telah mau mati lalu bangkit agar kita semua bisa hidup, dan bukan hanya hidup, tapi hidup yang berkemenangan. Amin, saudara. Maka dari itu mari hari ini kita bangkit, kita bersukacita, kita rayakan, kita agungkan Dia. Kita nyanyikan lagu ini, Dia sungguh baik. Haleluya. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, Dia Tuhan Allah kemenangan. Sangat baik Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik Yesus, Dia baik bagiku. Dia ada di dalamku, Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku, Dia Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku, Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh
sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. He is so good to you. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Haleluya, mari kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Shalom, puji Tuhan. Selamat Paskah. Tuhan Yesus sudah bangkit dari kematian. Sudah menang dari kematian. Kita dilepaskan, dibebaskan, ditebus dosa-dosa kita. Kita bersyukur oleh kemurahan Tuhan yang begitu besar. Tuhan mengasihi saya dan saudara. Ya, baru saja hambanya Bapak Pendeta Herman menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ya, anugerah yang terbesar, kemurahan Tuhan buat saya dan saudara, yaitu kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus untuk menyelamatkan umat manusia yang percaya kepadanya. Puji Tuhan. Ya, selamat Paskah, Tuhan memberkati. Mari kita sehati berdoa untuk ucapan syukur bahwa kemenangan hari ini dan selamanya, karena kita percaya Tuhan Yesus Kristus sudah mati buat saya dan saudara. Mari kita sehati berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati dan pakai terus hamba-Mu Bapak Pendeta Herman untuk menggembalakan domba-domba-Mu, jemaat-Mu GPPI Sejahtera, dan seluruh pemirsa yang menikmati firman-Mu pagi hari ini. Di hari Paskah ini, hari kemenangan, Tuhan Yesus sudah naik ke surga, sudah menang, dan Roh Kudus sudah dicurahkan bagi kita sekalian. Tuhan memberkati seluruh pemirsa dan seluruh jemaat Tuhan GPPI Sejahtera, supaya makin hari makin cinta Tuhan, makin rindu dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Karena waktunya sudah dekat, Tuhan Yesus berjanji akan datang kedua kali untuk menjemput saya dan saudara semua. Mari kita persiapkan, kita sebagai pengantin wanita Tuhan Yesus sebagai mempelai pria. Kita jemaat Tuhan adalah mempelai yang harus sudah siap nanti manakala Tuhan Yesus menjemput kita untuk menjadi pengantin, yaitu di kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati juga negara dan bangsa Indonesia, berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, Tuhan berkati rencana-rencana pemerintah, Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, di mana kami berdoa untuk rencana dibukanya kembali sekolah tatap muka pada bulan Juli, kiranya berjalan dengan baik dan keadaan kondusif. PJJ dinilai berpotensi menimbulkan dampak sosial negatif yang berkepanjangan. Kami berdoa agar keputusan-keputusan yang diambil Mendikbud sungguh bermanfaat bagi kemajuan anak didik di Indonesia. Kami berdoa atas berbagai kasus eksploitasi anak secara khusus. Tuhan tolong ampuni mereka, jamah mereka, ingatkan mereka Tuhan. Berkati Tuhan orang tuanya, kuatkan, teguhkan. Kami juga berdoa Tuhan untuk revisi Undang-Undang IT segera diselesaikan oleh pemerintah dan badan legislasi DPR agar mekanisme keadilan dan mendepankan khususnya pasal-pasal yang multi tafsir yang
Pelaksanaannya selama ini kerap mengancam kebebasan berekspresi dan berpendapat. Kami bersyukur menurunnya kasus COVID-19 dan kami juga berdoa terus bagi upaya yang terus dilakukan pemerintah dalam memutuskan mata rantai COVID-19. Kami doakan program vaksinasi yang terus berjalan agar maksimal dalam pelaksanaannya dan akhirnya Indonesia bebas dari COVID-19. Kami berdoa agar seluruh umat Tuhan dan gerejanya beroleh persekutuan dalam penderitaan Kristus dan serupa dengan Kristus yang pada akhirnya beroleh kebangkitan kekal bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan berkati seluruh hamba-hambamu, berkati keluarga Pak Hasan yang Tuhan pakai menjadi alat saluran berkat-Mu dalam ibadah online setiap hari Minggu dan dalam Jumat Agung kemarin. Berkati seluruh hamba-hamba Tuhan, GPP Sejahtera, pelayan-pelayan Tuhan. Engkau mencukupi segala keperluan kebutuhan kami. Tuhan berkati juga kas gereja. Tuhan berkati Pak Mario, Ibu Lanlan sebagai bendahara gereja dalam mengelola keuangan. Tuhan, kami percaya Engkau sanggup menggerakkan donatur-donatur. Engkau sanggup menggerakkan saudara kami Tuhan dari manapun Tuhan untuk memberkati jemaat Tuhan GPP Sejahtera. Karena bagi Tuhan tiada perkara yang mustahil. Segala puji dan hormat dan syukur hanya bagi nama-Mu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum saya serahkan kepada Bapak Pendeta Herman untuk doa berkat, jangan lupa kirimkan persembahan saudara, rekening yang tertera di layar ya. Tuhan memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara, persembahan apapun, persembahan tatangan, persembahan perpuluhan, persembahan syukur, kirimkan melalui rekening gereja. Tuhan memberkati, tetap lakukan protokol kesehatan. Selamat Paskah, Tuhan Yesus menang. Amin. Sampai minggu depan. Haleluya. Mari kita mengangkat kedua tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat terbaik yang sudah Bapa sediakan bagimu, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa menyertai kami sekalian, mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa padamu. Amin.